Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Nurwaiti dengan NIM 1216044 dari kelas 4B Akuntansi Syariah. Di mana pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang dokumentasi sistem UMKM pada warung makan Ibu Rusmini, tentang proses penjualan ataupun siklus pendapatan. Jadi, UMKM yang saya pilih ini adalah warung makan milik Ibu Rusmini yang berlokasi di Jalan Bukit Barisan, Sungai Jawi, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Di mana UMKM ini sudah berdiri sejak tahun 2014 sampai sekarang, yang memiliki pengalaman yang cukup lama tentang warung ini. Dalam menjalankan usahanya, Ibu Rusmini mengelola sendiri kegiatan operasionalnya serta dibantu 1 orang hingga 2 orang karyawan yang merangkap sebagai kasir. Karena jumlah pegawainya yang masih sedikit, sistem yang digunakan pun masih sederhana, dan sebagian besar prosesnya dilakukan secara manual. Mengapa sih saya memilih proses penjualan ataupun siklus pendapatan? Alasan saya memilih proses ini karena proses penjualan merupakan aktivitas utama yang menghasilkan pendapatan bagi warung makan tersebut. Dalam sistem informasi akuntansi, siklus pendapatan ini adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dari pelanggan melakukan pemesanan hingga perusahaan menerima pembayaran dan mencatat transaksi tersebut sebagai pendapatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih proses penjualan berlangsung di warung makan Ibu Rusmini ini. Pertama, ketika pelanggan datang ke warung, pelanggan akan melihat menu-menu yang telah tersedia, kemudian menyampaikan pesanannya secara langsung kepada pelayan. Setelah menerima pesanan, pelayan mencatat, lalu nota ataupun kitab tersebut diberikanlah kepada bagian dapur. Setelah pesan dicatat, nota diserahkan kepada bagian dapur, lalu bagian dapur pun mulai menyiapkan makanan sesuai pesanan yang telah dipesan oleh pelanggan. Jadi pelayan mengambil makanan yang telah selesai dimasak oleh bagian dapur, kemudian mengantarnya kepada pelanggan. Pelanggan menikmati makanan di tempat. Setelah selesai makan, pelanggan menuju kasir untuk melakukan pembayaran. Jadi kasir mulai menghitung total harga makanan berdasarkan catatan pesanan. Setelah total harga diketahui, pelanggan membayar secara tunai. Setelah menerima pembayaran, kasir mencatat transaksi tersebut ke dalam buku kas harian. Namun, pencatatan ini belum dilakukan secara konsisten, sehingga masih memiliki risiko terjadi kesalahan pencatatan. Warung belum memiliki mesin kasir, sehingga pelanggan tidak selalu menerima struk pembayarannya. Padahal bukti pembayaran sangat penting sebagai bukti bahwa transaksi benar-benar telah dilakukan. Setelah transaksi selesai, uang hasil penjualan disimpan di laci milik Ibu Rusmini. Lalu saya akan menjelaskan tentang diagram sistem yang telah saya buat, di mana saya membuat diagram yaitu bagian alir dokumen. Alasan saya menggunakan diagram ini karena dapat menunjukkan bagaimana sih aliran dokumen dan informasi berpindah dari satu bagian ke bagian lainnya selama proses penjualan berlangsung. Jadi melalui diagram ini kita dapat melihat siapa yang melakukan pekerjaan, dokumen apa yang digunakan, dan bagaimana sih urutan proses awal dan sampai akhirnya. Jadi yang pertama itu dimulai dari pelanggan. Mengapa dimulai dari pelanggan? Karena pelanggan ini merupakan pihak yang memulai seluruh proses penjualan, teman-teman. Jadi pelanggan datang ke warung, kemudian memesan makanan kepada pelayan. Artinya tanpa adanya pelanggan, proses penjualan tidak akan terjadi. Jadi di kolom pelayan, setelah menerima pesanan, pelayan membuat nota pesanan. Jadi nota tersebut berisi daftar makanan dan juga minuman yang dipesan oleh pelanggan. Jadi selain melayani pelanggan, pelayan juga harus bertugas mengantarkan makanan dan menerima pembayaran. Artinya, 1 orang menjalankan beberapa tugas sekaligus. Lalu kolom dapur. Bagian dapur menerima nota pesanan dari pelayan. Kemudian dapur memasak makanan sesuai dengan pesanan pelanggan tersebut. Setelah makanan selesai dimasak, makanan diserahkan kembali ke pelayan. Dapur tidak menerima pembayaran maupun mencatat transaksi karena tugasnya hanya menyiapkan makanan dari pelanggan. Kembali ke pelanggan. Pelayan membawa makanan ke meja pelanggan. Pelanggan menerima makanan, kemudian menikmatinya. Tahap inilah yang menunjukkan bahwa pesanan pelanggan telah dipenuhi oleh warung. Di kolom kasir, setelah pelanggan selesai makan, pelanggan melakukan pembayaran kepada kasir. Kasir menghitung semua total tagihan berdasarkan pesanan pelanggan. Kemudian pelanggan membayar secara tunai. Pada tahap inilah terjadi penerimaan uang dari hasil penjualan.
Setelah menerima uang, kasir mencatat transaksi ke dalam buku kas harian. Jadi buku kas ini berfungsi sebagai dokumen pencatatan seluruh penerimaan kas setiap harinya. Melalui buku kas, pemilik dapat mengetahui berapa total penjualan yang diperolehnya. Jadi penyimpanan kas ini langkah terakhirnya dia menyimpan uang hasil penjualan ke dalam laci kas. Pada akhir uang tersebut dihitung kembali untuk mengetahui total pendapatan hariannya. Dengan demikian proses penjualan telah selesai. Lalu kita menganalisis pengendalian internalnya. Setelah mengamati sistem tersebut, saya menemukan beberapa kelemahan. Yang pertama, tidak ada pemisahan tugas. Pelayan juga menjadi kasir sekaligus pencatat transaksi. Dalam sistem informasi akuntansi, kondisi ini kurang baik karena satu orang memegang terlalu banyak tanggung jawab, sehingga risiko kesalahan maupun kecurangan menjadi lebih besar tanggungannya. Yang kedua, nota pesanan belum memiliki nomor urut. Akibatnya sulit memastikan apakah seluruh transaksi sudah dicatat ataupun masih ada yang terlewatkan. Yang ketiga, pelanggan tidak selalu menerima bukti pembayaran. Hal inilah yang menyebabkan pelanggan tidak memiliki bukti transaksi apabila terjadi kesalahan. Keempat, pencatatan penjualan masih dilakukan secara manual. Jadi cara ini memang masih sederhana, tetapi memiliki risiko yang hitung, lupa mencatat atau kehilangan data. Lalu yang kelima, belum dilakukan rekonsiliasi kas. Artinya jumlah uang yang diterima belum dibandingkan dengan jumlah penjualan yang dicatat, sehingga jika terjadi selisih akan sulit diketahui penyebabnya itu apa. Lalu yang berikutnya, belum ada pencatatan penggunaan bahan baku. Akibatnya pemilik tidak dapat mengetahui apakah bahan baku yang digunakan sudah sesuai dengan jumlah makanan yang berhasil jual. Nah, dari kelemahan-kelemahan itulah saya memberikan beberapa saran. Yang pertama itu menggunakan nota pesanan yang memiliki nomor urut. Lalu memberikan bukti pembayaran kepada setiap pelanggannya agar pelanggan juga memiliki bukti bahwa mereka pernah merasakan makanan yang ada di orang kita. Yang ketiga itu apabila mungkin pemisahan tugas antara pelayan dan juga kasir. Lalu mulai menggunakan aplikasi kasir sederhana ataupun pencatatan yang lebih akurat. Lalu setelah itu melakukan rekonsiliasi kas setiap hari. Dan yang terakhir, membuat pencatatan penggunaan bahan baku sehingga pemilik dapat membandingkan jumlah bahan baku yang digunakan dengan jumlah makanan yang terjual. Jadi dapat saya simpulkan bahwa sistem penjualan di warung makan Ibu Rusmini ini masih menggunakan sistem yang manual. Meskipun sistem tersebut sudah mampu mendukung kegiatan operasional sehari-hari, masih terdapat beberapa kelemahan dalam pengendalian internalnya. Dengan menerapkan perbaikan seperti penggunaan nota bernomor, pemisahan tugas, pembayaran digital, rekonsiliasi bank, dan lain sebagainya, itu dapat mengurangi risiko kesalahan maupun kecurangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.